Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Salma Firdausi Setiawan dengan NIM 4112320002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai teknik demografi. Kira-kira materi tentang apa ya? Kalian tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu, ku spill dikit nih soal materi nanti. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai aliran Malthusian. Tapi di sini saya nggak sendiri loh, saya ditemani oleh teman saya yang cantik-cantik, yaitu ada Ilma, Sinta, Vina, Wanda, dan Tiopi. Dan yang paling ganteng ada Fahrul. Buat kalian yang masih asing dengan materi aliran Malthusian, santai aja. Di sini kita bakalan kupas materi tentang teori Malthusian sampai ke pengimplementasian materi tersebut. So, jangan di-skip ya videonya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat dari Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus adalah seorang pendeta Inggris yang biasanya dipanggil dengan Robert Malthus. Hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Beliau adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, Cambridge pada tahun 1784. Di sana, ia belajar banyak pokok pelajaran dan memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin, dan Yunani. Ia memperoleh gelar magister pada tahun 1791 dan terpilih menjadi fellow dari Jesus College 2 tahun kemudian. Pada tahun 1793, ia menjadi pengikut Jesus College dan asisten pendeta gereja Oakwood, sebuah biara atau kapel di Wootton. Saat ia bekerja di Wootton, Malthus terlibat perdebatan sengit dengan ayahnya tentang kemampuan meningkatkan kekayaan ekonomi oleh orang-orang yang sudah lanjut. Perselisihan ini mendorong Malthus untuk membaca dan kemudian membuat beberapa tulisan tentang topik tersebut. Hasilnya adalah Essay on Population yang pertama kali diterbitkan tahun 1798. Esai tentang populasi yang dibuat Malthus ini tak lama kemudian menjadi terkenal, dan pada tahun 1805 ia mendapat pekerjaan sebagai profesor sejarah, politik, perdagangan, dan keuangan di New East India College dekat kota London. Sewaktu ia diangkat menjadi dosen pada East India College, untuk pertama kalinya ekonomi politik diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi politik dapat diikuti dari Principle of Political Economy dan Definition of Political Economy. Selain itu, buku-buku lain yang ditulis Malthus cukup banyak, antara lain Essay on the Principle of Population of Effect the Future Improvement of Society dan An Inquiry into the Nature and Progress of Rent. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dasar pemikiran teori Malthus. Pandangan-pandangan Malthus umumnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang optimistik dari ayahnya dan rekan-rekannya. Dalam An Essay on the Principle of Population atau sebuah esai tentang prinsip mengenai kehidupan yang pertama kali terbit pada tahun 1798, Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Dia bahkan meramalkan secara spesifik bahwa hal ini pasti akan terjadi pada pertengahan abad ke-19. Sebuah ramalan yang gagal karena beberapa alasan, termasuk penggunaan analisis statisnya yang memperhitungkan kecenderungan mutakhir dan memproyeksikannya secara tidak terbatas ke masa depan, yang hampir selalu gagal untuk sistem yang kompleks. Dalam esainya tersebut, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa apabila tidak ada pembatasan jumlah penduduk, maka penduduk akan berkembang biak dengan cepat sebagai deret bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan di sisi lain jumlah pangan hanya mengalami pertambahan sebagai deret bilangan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Akibatnya penduduk dunia akan mengalami kelaparan yang hebat.
Untuk menghindari kekurangan bahan pangan, maka jumlah penduduk harus dibatasi dengan melakukan moral restraint atau pengekangan diri, pengekangan nafsu seksual, dan penundaan perkawinan. Esai Malthus sangat efektif untuk membangun kesadaran para ilmuwan tentang pentingnya masalah jumlah penduduk yang besar, meskipun pemikiran Malthus sangat sederhana. Kesederhanaan esai tersebut terletak pada pemikirannya dengan menggunakan dua variabel saja, yaitu jumlah penduduk dan jumlah pangan. Padahal besarnya jumlah penduduk tidak ditentukan oleh jumlah pangan saja. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih hakikat dari teori Malthus. Dalam esai pertamanya, Essay on Population tahun 1798, Malthus mengemukakan dua pokok pendapat. Yang pertama, bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia. Kedua, nafsu manusia tidak dapat ditahan. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris atau deret ukur, sedangkan kebutuhan hidup real dapat meningkat secara aritmatik atau deret hitung. Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang sangat besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Menurut Malthus, terdapat dua cara untuk mengatasinya. Pertama, preventive check, dan kedua adalah positive check. Nah, apa sih itu preventive check? Preventive check merupakan usaha-usaha pembatasan jumlah penduduk melalui penekanan kelahiran, yaitu moral restraint dan vice. Usaha-usaha moral restraint atau pengekangan diri meliputi dua hal. Pertama, pengekangan nafsu seksual, misalnya tidak kawin. Dua, penundaan perkawinan, bentuknya berupa meningkatkan partisipasi wanita-wanita muda dalam pendidikan yang lebih tinggi atau partisipasi dalam pekerjaan di luar rumah. Sedangkan vice atau usaha pengurangan kelahiran meliputi 1. Aborsi, 2. Hubungan sesama jenis, 3. Penggunaan alat kontrasepsi, 4. Promiscuity, dan adultery. Nah, sedangkan positive check itu apa? Positive check merupakan gejala atau usaha-usaha pembatasan pertumbuhan penduduk melalui proses kematian yang meliputi 1. Vice atau segala usaha ataupun jenis pencabutan nyawa yang banyak dilakukan dengan membunuh anak-anak, orang-orang tua, ataupun orang-orang cacat. Nah, usaha-usaha ini biasanya dilakukan terhadap penduduk yang dianggap tidak produktif. 2. Misery atau kemelaratan, yaitu keadaan yang menyebabkan kematian penduduk, misalnya epidemik, bencana alam, kelaparan, kekurangan bahan pangan, peperangan, dan genocide atau pembunuhan terhadap etnis tertentu yang dilakukan secara sengaja. Selanjutnya, ilmuwan melakukan beberapa kritik tentang kelemahan ide dalam teori Malthus, yaitu pertama, revolusi pertanian atau Green Revolution, seperti bibit unggul, varietas baru, obat hama, pupuk, dan perangsang tumbuhan, serta manajemen usaha. Semua itu telah meningkatkan produksi secara berlipat ganda dalam waktu yang singkat. 2. Pada waktu itu ditemukan dua benua baru, yaitu benua Amerika dan Australia. Di kemudian hari memberi peluang bagi usaha pertanian melakukan ekstensifikasi sekaligus intensifikasi di lahan-lahan pertanian yang baru sehingga produksi total pangan di dunia meningkat dengan cepat. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memungkinkan pengiriman bahan pangan di wilayah yang menghadapi kelaparan dapat dengan cepat sehingga kelaparan penduduk di suatu wilayah dapat dihindari secara cepat dan tepat. Keempat yaitu Thomas Robert Malthus tidak mempertimbangkan keinginan pasangan suami istri dan pasangan usia subur lain melakukan usaha pembatasan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kelima, teori yang diungkapkan tidak mempertimbangkan perilaku fertilitas penduduk, yaitu fertilitas penduduk akan menurun seiring dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari teori Malthus. Adapun kelemahan dari teori Malthus yaitu yang pertama, Malthus tidak yakin akan hasil preventive check. Kemudian yang kedua yaitu ia tak yakin bahwa ilmu pengetahuan dapat mempertinggi produksi bahan makanan dengan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu ia tak menyukai adanya orang-orang miskin yang menjadi beban orang-orang kaya. Kemudian yang keempat yaitu ia tak membenarkan bahwa perkembangan kota-kota merugikan bagi kesehatan dan moral dari orang-orang dan mengurangi kekuatan dari suatu negara. Kemudian yang kelima yaitu
Malthus terlalu menekankan keterbatasan persediaan tanah meskipun dia adalah salah seorang pengajur industrialisasi dan pengguna tanah secara lebih efisien. Kenyataannya, setelah Malthus menunjukkan bahwa perbaikan teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk buatan, pemakaian pestisida, dan irigasi yang efisien, maka akan menghasilkan peningkatan produktivitas. Kemudian yang keenam yaitu dia kurang memperhitungkan bahwa penemuan-penemuan baru, teknologi unggul, dan industrialisasi dapat memberikan efek yang cukup berarti bagi peningkatan tingkat hidup. Kemudian yang selanjutnya itu pengikut teori Malthus. Teori Malthus tidak berlaku bagi negara-negara barat, tetapi masih berlaku bagi negara-negara Asia. Pengikut teori Malthus ini disebut Neo-Malthusianism, yaitu mereka beranggapan bahwa untuk mencapai suatu tujuan hanya dengan moral restraint, yaitu berupa berpuasa dan menunda perkawinan, adalah tidak mungkin, dan untuk mencegah laju cepatnya peningkatan cacah jiwa penduduk harus dilakukan dengan menggunakan metode birth control dengan menggunakan alat kontrasepsi. Adapun beberapa ilmuwan yang mengikuti teori ini, yaitu yang pertama, Francis Fles, di mana pada tahun 1882 beliau menuliskan buku yang berjudul Illustration and Proof of the Population. Ia berpendapat bahwa pemakaian alat kontrasepsi tidak menurunkan martabat keluarga, tetapi maju untuk kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu Henrik C. Besant, di mana ia menuliskan buku yang berjudul Hukum Penduduk, Akibatnya dan Artinya Terhadap Tingkah Laku dan Moral Manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ada Richard Cauchy, di mana ia menuliskan buku yang berjudul What is Love? Menurut Richard Cauchy, mereka yang berkeluarga tidak perlu mempunyai jumlah anak yang lebih banyak daripada yang dapat dipelihara dengan baik. Kemudian ada Dr. George Drysdale. Ia berpendapat bahwa keluarga berencana dapat dilakukan tanpa merugikan kesehatan dan moral. Menurut anggapannya, kontrasepsi adalah untuk menegakkan moral masyarakat. Dan materi dari saya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang keempat, yaitu dampak teori Malthus terhadap penduduk. Dampak yang pertama, dalam teori ekonomi, para ahli ekonomi berkesimpulan bahwa dalam kondisi normal, ledakan penduduk akan mencegah gaji naik secara signifikan di atas hidup layak. Kemudian dalam ilmu biologi, teori Malthus memberikan masukan terhadap teori Charles Darwin mengenai seleksi alam. Sedangkan dampak yang terakhir yang berkaitan dengan kependudukan, teori Malthus mempengaruhi penekanan kelahiran atau paling tidak jumlah kelahiran. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk materi selanjutnya mengenai manfaat dari teorema Malthus. Untuk manfaat yang pertama yaitu menyadarkan kita bahwa dengan adanya teorema Malthus terdapat fakta mengenai jumlah penduduk di seluruh dunia yang semakin meningkat. Nah, dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut akan timbul akibat atau dampak baik itu positif maupun negatif. Manfaat yang kedua yaitu mengenai bahan pangan. Menurut Malthus bahwa bahan pangan itu sangat penting bagi jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, oleh karena itu mulai berkembangnya produksi obat-obatan, vitamin maupun pupuk sebagai penunjang bahan pangan maupun produksi dari bahan pangan tersebut. Cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu implementasi teori Malthus pada saat ini. Yang pertama yaitu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan modernisasi pertanian. Yang kedua yaitu keikutsertaan Indonesia sebagai peserta revolusi hijau yang dimulai pada tahun 1968-an. Yang ketiga yaitu adanya program transmigrasi untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja, serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi dan pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa. Dan yang terakhir yaitu adanya upaya pemerintah dalam mencegah dan mengatur kelahiran melalui program KB atau keluarga berencana.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.